Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya Robi Fernando sebagai moderator. Yang kedua Rahminda sebagai pemateri. Yang ketiga Ratu Nabila Aisyah sebagai pemateri. Yang keempat Reda Afsa sebagai pemateri. Ya, materi pertama yang akan dijelaskan oleh Ratu Nabila Aisyah. Pada Aisyah kita persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan slide yang pertama, ya ini adalah membahas tentang pengertian pemikiran pendidikan. Pemikiran ini adalah suatu paham atau pendapat yang muncul dari beberapa pelopor, yang dalam hal ini adalah yang peloporinya itu adalah tokoh-tokoh pendidikan. Lalu pendidikan ini adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar sehingga dalam penerapannya dibutuhkan sebuah landasan atas apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Lalu pemikiran baru pendidikan ini adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan dalam dunia pendidikan. Selanjutnya ada pengertian pemikiran klasik dan pemikiran baru tentang pendidikan. Baiklah, di sini pemikiran klasik adalah secara umum dianggap sebagai aliran modern pertama kali dalam sejarah pemikiran pendidikan. Pemikiran klasik masih sering digunakan walaupun dengan pengembangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pemikiran ini lebih menekankan tentang peranan isi pendidikan daripada proses pendidikan. Lalu selanjutnya adalah pemikiran baru tentang pendidikan. Pemikiran baru tentang pendidikan ini merupakan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan hanya dalam satu atau beberapa komponen. Pemikiran baru ini umumnya sudah memberikan kontribusi secara bervariasi terhadap penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Ratu Nabila Aisyah. Selanjutnya materi berikutnya akan disampaikan oleh Rahminda. Kepada Rahminda kita silakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu aliran-aliran klasik. Yang pertama yaitu aliran empirisme, yaitu mementingkan stimulasi eksternal dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Yang kedua, aliran nativisme, yaitu menekankan kemampuan dalam diri anak sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Yang ketiga, aliran naturalisme. J.J. Rousseau berpendapat bahwa semua anak baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik. Pembawaan baik akan menjadi rusak karena dipengaruhi lingkungan. Yang keempat, aliran konvergensi. William Stern ia menyatakan bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rahminda. Selanjutnya materi berikutnya akan disampaikan oleh Reda Afsa. Kepada Reda kita silakan. Baiklah, selanjutnya pemikiran baru tentang pendidikan. Yang pertama yaitu pengajaran alam sekitar. Pengajaran alam sekitar yaitu gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya. Prinsip-prinsip pengajaran alam sekitar yaitu yang pertama, dengan pembelajaran alam itu, guru dapat memperagakan secara langsung sesuai dengan sifat-sifat dan dasar-dasar pengajarannya. Yang kedua, pengajaran alam sekitar memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya agar anak aktif dan giat, tidak hanya duduk, dengar, dan mencatat saja. Yang ketiga, pengajaran alam memungkinkan untuk memberikan pengajuan totalitas. Yang keempat, pengajaran alam sekitar memberikan kepada anak bahan apresiasi intelektual yang kukuh dan tidak verbalitas. Selanjutnya, pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian yaitu pengajaran melalui pusat-pusat minat di samping pendapatnya tentang pengajaran global. Selanjutnya, sekolah kerja. Kerja yaitu mementingkan pendidikan keterampilan dalam pendidikan dan menekankan pemikiran, ingatan, bahasa dari tangan. Sekolah kerja memiliki dasar-dasar yaitu yang pertama, di dalam sekolah kerja, anak aktif berbuat, mengamati, dan mencari jalan sendiri, memikirkan dan memecahkan masalahnya sendiri.
Yang kedua, pusat kegiatan pendidikan dan pengajaran ialah anak bukan guru, metode ataupun bahan pembelajarannya. Yang ketiga, sekolah kerja mendidik anak menjadi pribadi yang berani berdiri sendiri dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Yang kelima, sekolah kerja tidak mementingkan pengetahuan sikap yang bersifat hafalan atau hasil peniruan, melainkan pengetahuan fungsional yang dapat dipergunakan untuk berkarya, menciptakan, dan berbuat. Selanjutnya, pendidikan kecerdasan tidak dapat diberikan dengan memberitahukan atau menceritakan kepada anak, melainkan anak sendiri yang harus menjalani proses tersebut. Selanjutnya, sekolah kerja merupakan sesuatu bentuk masyarakat kecil yang di dalamnya anak-anak mendapatkan latihan dan pengetahuan yang amat penting baginya. Selanjutnya, sekolah alam. Sekolah alam merupakan sekolah yang mengedepankan pembentukan akhlak dan mental siswa dengan konsep mendekatkan diri kepada alam. Sekolah alam juga mendorong anak untuk aktif dan kreatif dan bukan semata-mata mendapatkan materi yang diberikan oleh guru, menciptakan hubungan belajar tanpa sekat antara murid dan guru. Selama ini, arah belajar sekolah selalu dari guru ke murid, sehingga ada jarak antara mereka. Sekolah alam ini muncul sebagai yang non-klasikal dan tanpa sekat. Sekolah alam pada umumnya menggunakan sistem atau konsep tematik. Setiap tema dibahas di berbagai sisi akhlak, seni, kepemimpinan, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, homeschooling. Homeschooling adalah pendidikan alternatif untuk anak selain di sekolah. Sering juga disebut alternatif metode pendidikan. Hal ini terjadi karena adanya keinginan orang tua untuk memberikan pendidikan terhadap anak yang lebih sesuai dengan bakat dan minat anak, maupun karena disebabkan adanya kondisi di sistem pendidikan konvensional yang bisa memuaskan kehendak orang tua untuk mendidik anaknya. Selanjutnya, pendidikan berasrama. Pendidikan berasrama yaitu anak hidup dalam pemantauan dan kontrol yang total dan pengelola guru dan pengasuh di sekitarnya. Keunggulan boarding school. Pendidikan berasrama disebut juga dengan boarding school. Keunggulan boarding school yang pertama, program pendidikan paripurna, yang kedua fasilitas lengkap, yang ketiga guru yang berkualitas, yang keempat lingkungan yang kondusif, yang kelima siswa yang heterogen, yang keenam jaminan keamanannya, yang selanjutnya jaminan kualitas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih ucapkan kepada Reda Afsa. Hanya itu materi dari kelompok 9. Kalau ada salah kata, salah penyampaian, kami dari kelompok 9 ingin mengucapkan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.